Haleluya, haleluya, merdeka. Shalom jemaat New Life Community. Kesukaan tersendiri dapat menemui Anda, saudara semua, pagi hari ini. Saya bersyukur saya dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara, kita semua jemaat yang mengasihi Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini terlebih lagi judul daripada pemberitaan firman hari ini adalah langkah pertama atau melangkah dengan iman. Nah, terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Saya bacakan kepada saudara, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia Allah akan bertindak. Firman ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu berarti kita memiliki identitas yang baru. Bahwa kita bukan manusia yang sama dahulu, tapi kita manusia yang baru, yaitu diciptakan Allah. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia menjadi ciptaan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Martin Luther pernah menulis, iman adalah mengambil langkah pertama sekalipun tidak melihat anak-anak tangga. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah memberikan dirinya kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup dengan Tuhan yang tak kelihatan. Memang tidak segampang yang kita pikirkan, karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang berwujud roh. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah roh adanya, berarti Dia memenuhi seluruh ruangan ini. Demikian juga di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di rumah tangga, di kegiatan saudara, di dalam hal apapun yang saudara lakukan, Allah selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita di ayat firman Tuhan ini adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita, kekristenan kita tidak sepenuhnya mengakui dan mengikuti Tuhan. Kadang-kadang kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kita masih dikendalikan oleh keinginan kita. Bahkan kadang-kadang kita masih dikendalikan oleh keegoisan kita. Itu sebabnya dalam Galatia 5 ayat 24 berkata, jika kita mau dimiliki oleh Kristus, kita harus mati dalam 3 hal. Hawa nafsu, keinginan, dan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini mengambil langkah pertama, yaitu berbicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yonatan dan Saul pada saat itu dituliskan dalam perikop ini adalah orang yang mengambil langkah pertama. Memang pada saat itu saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, yang memiliki pedang pada saat itu sangat terbatas. Hanya raja dan orang-orang yang berpengaruh atau panglima-panglima di sekitarnya, termasuk Yonatan pada saat itu. Tapi pada saat mereka ada dalam perlawanan melawan orang Palestina, Yonatan mendekati orang-orang Palestina bukan dengan pedang. Artinya ada keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada saat itu secara sistem peperangan pada saat itu, bukan termasuk alat-alat yang canggih yang harus digunakan dipakai yang merupakan bukti kemenangan, tidak, tapi iman. Iman berarti yang pertama dapat kita pelajari dari perikop ini adalah bahwa berarti iman menimbulkan keberanian. Ingat, iman menimbulkan keberanian. Bukan konyol Bapak Ibu Saudara, tapi iman itu membangkitkan keberanian kita. Artinya keberanian kita mempercayai Allah yang tak kelihatan. Mungkin kita sedang ada dalam penyakit, mungkin kita sedang ada dalam persoalan, mungkin kita dalam hal-hal yang sulit yang kita lewati. Tapi percayalah, kalau kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak. Haleluya. Ini yang sangat saya sukai dalam kekristenan. Karena Allah yang tak kelihatan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Itu sebabnya percayai Tuhan di dalam segala hal, maka hidupmu akan dipeliharakan Tuhan, karena Tuhan akan bertindak.
Demikian firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini menuntun hari-hari aktivitas kegiatan kehidupan kita hari ini. Saya percaya umat Tuhan akan sangat diberkati bila kita benar total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita beriman kepada Tuhan. Mempercayai cara Tuhan bukan cara kita. Mempercayai rencana Tuhan. Melibatkan Tuhan. Dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Haleluya. Saya akan berdoa buat umat Tuhan saat ini untuk mengawali seluruh aktivitas. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan Tuhan yang ajaib menolong umat-Mu saat ini dalam seluruh aktivitasnya. Kiranya sorga mendukung semua yang dilakukan umat-Mu saat ini. Kiranya Tuhan buat berhasil segala apa yang dirancangkan oleh umat-Mu saat ini. Kiranya diberikan Tuhan apa yang diinginkan umat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin, amin, haleluya.